Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita di channel ini. Adik-adik, kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 2 SD, dan kita ada di pelajaran yang ke-7 dengan tema Keluargaku Hidup Rukun. Dan ini merupakan bagian yang pertama. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Setelah menyimak video pembelajaran tentang Keluargaku Hidup Rukun, yang pertama, siswa dapat melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar di rumah. Yang kedua, siswa rajin ikut berdoa bersama orang tua dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat berperan aktif dalam mengikuti kegiatan di rumah dengan benar. Yang keempat, siswa dapat berperan aktif menjaga kerukunan di keluarga dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mari kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi lagu satu-satu. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, aku sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat bagi kami, supaya kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita membaca bahan Alkitab kita yang terdapat dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, gambaran dari hidup bersama dengan rukun dalam Mazmur 133 ayat 2-3a adalah, yang pertama, seperti minyak yang baik itu seperti apa? Ya. Bagi masyarakat Yahudi, minyak menggambarkan banyak hal. Yang pertama, keharuman. Kita bisa lihat dalam Kidung Agung 1 ayat 3. Kita menjadi suratan Kristus yang terbuka. Dalam Yohanes 12 ayat 3, perbuatan Maria yang menumpahkan minyak narwastu murni di kaki Yesus. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Artinya, keharuman itu dinikmati oleh orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, ketentraman. Di dalam kerukunan atau kesatuan ada ketentraman, bukan justru kecurigaan atau kecemasan. Yang ketiga, minyak urapan menggambarkan sesuatu yang menguduskan atau menyucikan. Setiap manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Di dalam kerukunan dan kesatuan akan disempurnakan. Yang keempat, minyak yang meleleh adalah gambaran dari kemurahan Tuhan yang mencurahkan anugerah yang berlimpah untuk menguduskan atau menyucikan manusia yang hidup bersama dengan rukun. Yang kedua, seperti minyak yang baik. Ya. Yaitu pertama, kesegaran, kesejukan. Ya, memberikan kesegaran atau kesejukan ya. Kesegaran ilahi akan melingkupi orang yang hidup bersama dengan rukun. Dalam Roma 1 ayat 10-12,
Paulus berkata bahwa ia telah berulang-ulang ingin berjumpa dengan jemaat Roma, supaya pertemuan antara imannya dan iman jemaat Roma membawa dampak yang mengobarkan atau menyegarkan bagi mereka, sehingga muncullah sukacita yang melimpah. Yang kedua, perlu diperhatikan ungkapan seperti embun Gunung Hermon mengalir atau turun ke Bukit Sion. Gunung Hermon berada di kerajaan utara, sangat jauh letaknya dari Bukit Sion yang terletak di kerajaan selatan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin embun dari satu gunung yang letaknya jauh dari gunung lain bisa dialiri oleh embun? Kita tahu sifat dari embun itu tidak dapat bertahan lama. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Misalnya, gunung yang besar bisa dirobohkan jika ada kesatuan, kerukunan untuk memindahkannya. Lidi yang kurus kecil dapat membersihkan halaman yang luas jika lidi itu bersatu. Jadi, pembacaan Alkitab kita dan gambaran dari ayat Alkitab tersebut mau menyatakan bahwa kita harus hidup rukun, satu dengan yang lain, hidup dalam kesatuan dan persatuan. Karena Tuhan menghendaki hal itu. Nah, adik-adik, adakah kegiatan yang kamu lakukan bersama keluargamu? Di rumah ataupun di luar rumah. Memang untuk keadaan sekarang ini, kegiatan yang kita lakukan lebih banyak di dalam rumah. Contohnya, kebaktian keluarga, membaca buku cerita, menonton TV, makan, bermain, melakukan pekerjaan bersama, dan lain sebagainya. Pak Guru pikir banyak yang kita lakukan bersama dengan keluarga kita ya. Nah, selanjutnya beribadah di rumah bersama keluarga. Sama kebaktian keluarga ya. Contohnya seperti ini. Mereka sedang berdoa membaca Alkitab ya di dalam rumah. Selanjutnya ini membantu orang tua. Ya, bila hari libur, biasanya kami bergotong royong membersihkan rumah di halaman. Nah, kami melakukan dengan gembira. Sebagai anak yang baik, aku hormat dan patuh kepada orang tuaku. Inilah yang menunjukkan hidup rukun. Selanjutnya, ini menonton televisi bersama. Ya, mengerjakan PR yang dibantu oleh orang tua. Keluargaku hidup rukun sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana dengan keluargamu? Pernahkah menonton dan mengerjakan PR bersama? Nah, itu tentunya kita jawab masing-masing ya, adik-adik. Nah, di sini yang merupakan tugas kita adalah tulislah kebiasaan keluargamu pada kolom di bawah ini. Jadi kita tulis apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita di rumah ataupun kebersamaan kita di luar rumah. Kita tulis. Minta bantuan orang tua. Kita menulis apa yang kita lakukan setiap hari itu. Bersama dengan keluarga tentunya. Nah, adik-adik, sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini. Nah, kita akan menutup, tapi kita akan bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku
untuk orang tuaku, kakak dan adikku. Aku mengasihi mereka semua, seperti Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Ajarkan saya untuk selalu hidup rukun. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau sudah menolong kegiatan pembelajaran kami, sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sumber belajar kita Pak Guru ambil dalam Alkitab dan buku siswa kelas 2 SD, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.